Oke. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Rozak, Mas Rozak ya. Nah, kepanjangannya siapa? namanya Muhammad Rozak Rifaudin. Wah. Artinya tahu nggak? Nggak tahu sih Pak, dari orang tua ya. Saya kirain tahu artinya. Mas Rozak rumahnya mana? Rumahnya daerah Gebok. Daerah Gebok. Jauh ya? Jauh Pak. Cuma ya gimana lagi? Penting ini Pak. Arjen. Arjen. Mas Rozak. Mas Rozak semester berapa Mas Rozak? Semester 2. Semester 2. Ya, baru semester 2. Jurusan apa? Jurusan PPI Pak. PPI ya. Jadi perjalanan ke sini macam ya? Lancar Pak, Lancar. Agak banyak truknya aja Pak, truk mobil gitu. Perusahaan itu dukun. Cuma kalau motor itu nggak begitu ramai. Oke. Tujuan kesini ada apa ini Mas? Lebih ke konsul sih Pak. Konsul ya? Cerita sharing. Konsul ya. Sebelumnya ada pernah konseling belum? Belum ya? Ini Dewan Pak. First time ya? First time, baru pertama kali ya. Tahu. Konseling itu apa sih? Tahu nggak tahu lah Pak. Nggak tahu ya. Nah, konseling sendiri itu adalah sebuah konseling yang dilakukan oleh profesional atau seorang ahli untuk membantu menyelesaikan masalah gitu dari seorang klien lah ya, kayak Mas Rozak ini seorang klien saya. Nah, di sini saat ini kan saya tujuannya membantu Mas Rozak menyelesaikan masalah. Dan itu apa namanya membantu memberi jalan atau solusi gitu. Nah, berarti hitungannya lebih ke memecahkan masalah klien Pak ya, dan membantu itu, lebih ke masalah kehidupan atau masalah apa Pak? Ya, masalah psikologis, kesehatan mental, masih banyak yang lain gitu Mas. Banyak. Berarti nggak menjurus ke salah satu hal. Banyak gitu. Gitu. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke, kalau pada saat ini Pak ya, lebih ke saya kan kuliah juga di samping kerja. Oh gitu. Berarti masalahnya itu kalau dilihat secara langsung itu mungkin lebih ke waktunya. Bagi waktunya itu saya agak bingung. Ya, jadi gini, sebelum kita melakukan konseling, saya ada batas waktunya Mas. Nah, mungkin 20 menit, 25 menit atau 30 menit itu cukup nggak buat cukup aja sih konsul saat ini, cukup ya. Pun kalau nggak cukup, besok kan bisa datang lagi. Oke, ya, nah, ya. Aman kan Pak? Aman. Ya mungkin bisa langsung diceritakan aja sekarang gitu, apa yang menjadi masalahnya Mas Rozak gitu. Kalau dari saya sendiri kan tadi pertama kan masalahnya tidak bisa membagi waktu, karena kan kuliah kan juga punya jadwal, begitupun kerja kan punya jadwal juga. Nah masalahnya ketika jadwal kedua tersebut itu bertabrakan Pak. Dan ketika sudah kerja biasanya kan malam sih Pak. Saya sendiri ngambilnya malam, pulang terus tidur Pak, kecapean. Harusnya kan kita kan statusnya masih mahasiswa, ada tugas yang belum diselesaikan, tapi ketika pulang kuliah itu saya sendiri langsung tidur. Sebelumnya Mas Rozak emang mulai kerja itu dari semester berapa? Dari semester pertengahan Pak. Pertengahan dari semester 1 pertengahan itu ya. Emang kerja di mana? Kerja di warung makan Pak. Warung makan kayak lesehan gitu, angkringan. Ya emang itu bukannya malam tutupnya malam gitu ya. Itu masalah problem utama lah. Ya. Berarti di sini Mas Rozak masalah utamanya tuh tidak bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah gitu ya. Oke. Jadi gini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Jadi emang gimana ya, Mas Rozak itu mengambil kerja dengan kuliah itu alasannya kenapa?
Ya jujur aja nggak apa-apa. Sebenarnya kan kuliah ini kan tidak jalan saya gitu Pak, tidak sesuai yang saya inginkan. Karena saya lulus SMK itu inginnya langsung kerja, gitu. akan tetapi orang tua itu tidak memperbolehkan, kecuali kalau sudah lulus kuliah dibebaskan boleh kerja dimanapun. Gitu. Cuma ya mau gimana lagi, namanya orang tua gitu loh Pak. Ya udahlah saya kuliah sambil kerja gitu Pak. Tapi sebelumnya ini orang tua tahu nggak kalau Mas Rozak itu kerja? Kalau sampai saat ini sih belum Pak. Belum tahu ya. Tahunya cuma ya udah kuliah, terus kerja. habis kuliah pulang kos gitu. Berarti udah berapa lama nih kerja? Udah hampir berapa ya? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan Iya. ya. Berarti selama 6 bulan ini orang tua belum tahu sama sekali. Soalnya saya takutnya nanti kalau saya kasih tahu saya ke orang tua itu takutnya yang namanya orang tua kan kuliah kerja gitu loh Mas, nggak bisa disatukan. Terus ada yang dipertaruhkan, terus ada yang salah satu pilih salah satu gitu ya. Oke. Nah, jadi masalah Mas Rozak ngambil kerja itu karena keinginan utama Mas Rozak itu kan bukan kuliah, tapi kerja gitu. Oke, saya paham. Dan juga apa ya Pak ya, pokoknya sehari-hari itu secara tidak langsung orang tua itu tidak, ya bukan memberikan uang, cuma kan posisi rumah saya orang tua itu keluarga itu agak menengah ke bawah. Jadinya gimana pun ya yang kerja lah Pak gitu. Saya paham karena ini man to man ya, jujur aja nggak apa-apa. Soalnya kita kan bersifat pribadi juga nih, nggak akan bocor ke manapun nih. Mau Mas Rozak cerita jujur sejujur-jujurnya juga nggak apa-apa gitu loh. Soalnya ini kan pribadi bersifat rahasia, tidak bakal bocor gitu. Jadi berkata ngomong jujur aja nggak apa-apa gitu untuk saat ini gitu loh. Jangan bocor aja, kayak main to main aja, ngobrol biasa sama-sama laki-laki kan pasti paham gitu. Jadi buat chill aja gitu ya. Saya juga merasakan ya, mungkin ya dulu juga saya waktu masih kuliah juga kayak gitu soalnya. Kuliah sambil kerja. Nah, tapi di situ saya menyadari itu gimana caranya saya membagi waktu di antara kuliah dan kerja gitu. Ya saya mungkin 11-12 sih sama Mas Rozak gitu. Mungkin jujur aja ya, mungkin uang buat hari yang dikirim orang tua itu bukan nggak cukup, tapi kan ya begitulah ya kan, paham kan ya begitu. Makanya Mas Rozak itu ya mengambil jalan tengah, bukan mengambil jalan tengah, tapi gimana ya bahasanya tuh nggak merepotkan orang tua. Ya itu salah satunya, juga menyalakan mana waktu luang gitu kan. Soalnya kan kuliah juga nggak full tuh, dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Nah itu kan juga bisa tuh meluangkan waktu yang luang buat bekerja. Tapi kan dari sisi itu juga kita harus bisa mengatur manajemen waktu gitu kan. Nah tadi kan permasalahan pertama Mas Rozak itu tidak bisa membagi waktu antara kerja sama kuliah. Belum kuliah itu kan ada tugas, ya kan. Tugas itu kan ada deadline-nya. Betul Pak itu gitu kan. Nah belum juga kerja kita kan bukan punya kita sendiri, ada bosnya, dimana kita itu diburu juga ya, sama-sama lah kerja atau kuliah itu sama-sama diburu buat menyelesaikan apa tanggung jawab kita, apa job desk kita di tempat kerja, apa tanggung jawab kita di tempat kuliah. Nah itu tugas dari dosen itu ya Mas ya. Nah, jadi ya mungkin itu kerjanya itu shift-shiftan atau gimana, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Shift-shiftan. Shift-shiftan. Kalau angkringan kan lebih condongnya lebih ke malam Pak. Dari mulai jam 3-an lah sampai jam 1 jam 2 gitu. Paling kalau rame ya jam 2 baru tutup gitu ya. Itu kuliahnya Mas Rozak itu sampai hari apa? Sampai hari Jumat sih Pak. Hari Jumat, berarti Senin sampai hari Jumat ya? Itu pun nggak full. Biasanya ya? Satu hari itu ada 2-3 matkul. 2-3 matkul. Itu minimal pulang paling lambat pulang itu dari jam berapa? Jam 3-an. Jam 3. Jam 3-an ya. Jadi sehari itu ada 3 matkul. 3 matkul. Ya satu matkulnya itu
bisa sampai 2 jam 3 jam lah. Berarti 2 SKS, 3 SKS gitu ya. Terus untuk pekerjaan sendiri itu buka dari jam berapa? Bukanya kalau bukanya sih jam 4 jam 5 sih. Cuma jam 5. Dasar, cara buka dasar gitu. Dasar itu mulai dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Belum nanti kalau ada barang-barang yang habis kan kulak harus belanja dulu. Berarti itu ikut job desk belanja itu ikut bukan tanggung jawab bosnya berarti ya, karyawan sendiri Pak. Gitu ya. Nah itu berarti shift pertama itu jam berapa? Shift pertama jam siangan Pak, jam 1-an lah. Jam 1-an. Iya, jam 1-an. Sampai jam 8-an. Shift 2. Shift 2 jam 3-an sampai jam tadi sampai close. Oh berarti 2 shift. Iya 2 shift. Lama juga ya. Anggaran kalau buka pagi kan sepi sih Pak. Iya. Ya siang lah. Kalau ada orang kantoran, orang pabrik itu kan rame sih Pak kalau cari makan gitu, kopi. Kalau malam juga. Jadi di sini Mas Rojak itu lebih seringnya ngambil di jam shift 2. Jam shift 2 ya. Gitu ya, shift malam. Gitu. Untuk di situ kerjanya itu lebih sering rame atau enggak? Kalau angkringan sih nggak bisa diprediksi Pak ya. Ya, mungkin ramenya kan, itu jam malam. Jam 12-an. Jam 12-an ke atas itu malam. Malah ramenya. Ya, apalagi kalau weekend. Kita ambilnya jam 10-11 ke atas lah ya. Berarti kan jam 10 ke bawah itu masih nggak terlalu rame. Masih bisa free dikit lah. Ya, mungkin kalau saran saya ya itu mungkin di jam, nah misalnya kan kalau gini, laki-laki kan kalau mikirnya tuh kalau capek sekalian lah ya, itu kan jujur aja ya kan. Ya, kalau bisa itu di jam 3 itu kan pulang jam 3. Buka kan biasanya jam 4 jam 5. Itu kan biasanya ada waktu 1 jam tuh. Nah di situ Mas Rojak ya sempetin istirahat dulu. Kalau pulang ke kos ya mungkin setengah jam lah atau setengah jam lebih. Habis itu kan berangkat kerja. Ya mungkin di jam 3, 4, 5, 6 itu buat prepare lah ya. Enaknya ngomong gitu. Nah kan masih ada tuh di jam 7, 8, 9. Yaitu jam-jam belum rame lah Pak. Ya di jam-jam belum rame itu Mas Rojak kalau bisa luangin waktu atau sempetin ngerjain tugas. Nyicil lah ya. Kan tugas kan enggak langsung hari, misalnya dikasih hari Senin dikasih tugas, Selasa dikumpul kan nggak mungkin kan. Biasanya deadline-nya kan seminggu tuh. Nah itu kan lama, bisa dicicil tuh gitu, dikit-dikit karena emang tugasnya banyak. Tapi kalau emang ya tugasnya itu mumpuni, Mas Rojak bisa langsung selesai ya malah bagus gitu. Jadi Mas Rojak nyambi kerja dan mengerjakan tugas. Nah gitu kan kalau emang prinsipnya capek sekalian gitu. Cuma kadang biasanya tuh yang namanya kerja tuh gimana Pak ya, masa permasalahan kuliah dibawa ke kerjaan tuh kayak agak nggak macem Pak. Jadi kita kalau mau ngerjain tugas itu kayak sungkan atau riwah gitu loh Pak. Dan juga di lingkungan kerjaanku ya fokusnya ke kerjaan. Ya mungkin kan itu tugas kuliah yang emang bisa dikerjakan di HP gitu, di HP atau di laptop gitu kan ya nyicil lah, kayak misalnya dari nyari jurnal dulu. Kalau misal buat makalah lah ya, nyari jurnal dulu, kita nyari beberapa jurnal, kita rangkum, kita ambil isi-isi pentingnya gitu. Nah nanti kalau sekiranya waktu free nih kayak udah Jumat kan Sabtu Minggu itu kan libur. Nah itu bisa kita langsung buat nyusun. Dan ntar ketika libur kerja ya itu bisa tuh disempetin buat nyelesain langsung tugas kuliahnya gitu. Jadi kita nggak terlalu terkejar sama deadline gitu loh. Ya kan juga masih maba ya, mungkin belum terlalu mengetahui apa sih itu kampus gitu, apa sih itu univ, apa sih itu tugas kuliah, deadline gitu kan. Masih masa-masa perkenalan sama tugas lah ya gitu.
seperti itu tadi itu Mas. Nah, ada Ya aslinya sih gampang-gampang aja sih Pak, paling ya adaptasinya Pak. adaptasinya ya. Saya bisa dikatakan saya sendiri itu lagi pertama kali merantau Pak. Merantau. Emang Masnya dari mana? Saya aslinya tuh nggak Kudus sendiri Pak, Enggak Kudus. dari Jawa Timuran lah Pak. Jawa Timur. Daerah Tuban. Jauh ya, lumayan jauh Ya, ya. lumayan jauh lah. Jadi ya agak bingung juga ini kuliah itu sebenarnya itu ngapain. Iya sih. Soalnya saya fokusnya lebih ke kerja lah. Ya kalau bisa sih ya tetap dipegang kuliahnya, maksudnya kan itu tanggung jawab Masnya gitu kan. Saya jauh-jauh dari Tuban mau mengecewakan orang tua ya, walaupun minat Masnya itu lebih ke kerja ya awalnya kan ya, jadi ya tetap ingat tanggung jawab lah. Tujuan pertama itu kan buat bukan bekerja gitu kan, buat kuliah gitu, buat cari ilmu. Ya kalau emang disambi kerja ya nggak apa-apa kan, itu juga menambah pengalaman gitu kan. Relasi juga. Relasi benar, nggak ada yang larang gitu loh. Cuman ya tetap ingat sama tanggung jawabnya, dan tujuan pertama kamu ke situ tuh kuliah gitu. Gitu. Jadi ya tetap ya harus pintar-pintar mengatur waktu ya, yang seperti saya omongin tadi gitu Mas. Ya mulai dari nyicil tugas sambil kerja kan banyak waktu luangnya gitu kan, daripada sibuk scroll TikTok gitu atau Instagram ya, sosial media lah intinya. Mending dibuat buat nyicil tugas. Sekiranya udah nyicil kan, kalau masih ada waktu kan bisa tuh buat masih scroll TikTok atau yang lain gitu. Nah sekiranya nanti udah libur kerja, libur kuliah, bisa lah waktunya buat untuk menyelesaikan tugas kuliah, supaya Mas Rojak sendiri tidak terlalu terkejar oleh deadline gitu. Gitu Mas. Hewannya tuh emang kayak kalau di kerjaan tuh ya fokus ke kerjaan gitu. Iya, ya namanya kan di tempat kerja. Kalau kita di kelas, di ruangan kuliah ya fokusnya di kuliah tersebut gitu. Ya. Terus juga di kalau lingkungan kerja tuh kayak gimana Pak ya, yang lainnya itu fokus ke kerjaan kayak apa namanya, menyiapkan barang-barang, terus apa yang dijual nanti. Tapi kita kalau nggak ikut apa namanya, ikut campur urusan kayak menyiapkan barang-barang itu kayak riuh gitu loh Pak. Iya, benar. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan. Mas Rojak punya pasangan atau enggak? Punya sih Pak. Punya. Pasangan sekampus juga. Juga sekampus. Kampusnya kan pasangan juga kan bisa jadi orang yang support kita atau membantu kita gitu loh. Apalagi kan satu kampus tuh enak. Iya. Biasanya kan kalau masih ada waktu kan bisa diajak ngerjain tugas bareng gitu kan, gitu Mas. Itu faktor yang mempengaruhi juga sih, nggak dari tugas juga. Maksudnya tuh gini ya, perempuan pasangan itu kan juga bisa jadi sumber faktor penghambat atau pendukung. Ya, Nah, betul Pak. ya kan namanya dalam hubungan kan ada pasang surutnya dalam hubungan tersebut ya. Ketika kita lagi bahagia ya pasti bahagia, kita lagi sedih, lagi ada masalah ya kalau bisa diselesain. Karena Masnya juga kan Mas Rojak laki-laki ya harus bisa menyelesaikan masalah dalam hubungan juga. Tapi kan kembali lagi, pasangan juga bisa menjadi pembantu atau support system lah. Itu nggak hanya orang tua aja gitu ya kan. Karena misalnya kita ada tujuan buat misalnya serius sama pasangan kan, itu bisa jadi support system juga bagi kita gitu Mas. Ya, kalau dari saya sendiri sih benar kata Bapak, bisa menjadi faktor penghambat juga bisa menjadi faktor pendukung. Tapi saya sendiri bisa mengatakan bahwasanya pasangan saya sendiri itu salah satu faktor kenapa saya tidak bisa membagi waktu itu Pak. Kasarannya tuh gimana Pak ya, yang namanya harusnya saya sendiri Pak ya, saya sendiri itu nggak bisa kalau fokus saat kuliah juga kuliah, kerja juga kerja, nggak bisa. Pokoknya fokus saya itu nggak bisa teralihkan. Bisa kerja ya fokus kerja gitu loh Pak. Ya. Nah sedangkan yang namanya perempuan itu kesannya tuh bisa nggak bisa kan harus ngabarin atau gimana gitu loh Pak.
Sebenarnya ya agak bimbang aja. Ya mungkin kan itu kan dari pribadi masnya sendiri ya. Namanya karakter itu kan kadang juga bisa dirubah lah ya. Ya tergantung masnya mau berubah atau enggak gitu. Ya masa iya enggak mau berubah kan. Kan kedepannya juga masih panjang, orang masih semester 1 juga kan. Ya bisa dirubah lah pelan-pelan gitu kan. Nggak harus ngesetak di situ terus gitu loh. Kita harus tetap bisa berkembang. Gimana caranya? Manusia itu sifatnya dinamis, berubah-ubah. Nggak mungkin kan seperti itu terus gitu loh. Nah gitu ya, kalau sempat ya misalnya kalau pacar free bisa diajak lah sini ke tempat kerjaku gitu misalnya kan. Kalau emang nggak bisa main atau jalan bareng gitu kan bisa ngajak pacar ke tempat kerja gitu kan, itu bisa juga itu gitu. Nah itu kalau misalnya sambil menunggu customer kan bisa duduk-duduk sama pacar, maksudnya duduk buat membahas tugas atau apa gitulah ya, bercerita lah intinya, bercerita juga atau membahas tugas sambil mengerjakan tugas lah ya kan, gitu kan juga bisa. Ya kita harus pintar membagi waktu dan pintar mencari solusi atau ide gitu loh untuk kuliah, kerja dan hubungan gitu mas. Kita harus bisa membagi waktu antara kedua ini, maksudnya meluangkan waktu buat ketiga ini. Ketika kuliah ada jam kos ya, jam kosong kuliah bisa buat bertemu pacar atau gimana gitu kan, duduk-duduk atau ke kantin bareng, kalau enggak ya sama teman-teman gitu kan. Ketika kerja ya kerja, fokus kerja, tapi kan di sisi kerja kan masih banyak waktu luang tuh. Ya bisa buat ngajak pacarnya mampir atau main ke tempat kerja, walaupun nggak setiap hari kan, sambil mengerjakan tugas bareng-bareng misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sudah mencakupi hubungan juga, jadi hubungan juga ikut kedua ini dalam kuliah dan kerja gitu mas. Jadi bisa aman insya Allah lah ya gitu. Berarti gimana Pak ya, saya tuh sempat berpikir gimana Pak ya, saya selesaikan lah hubungannya Pak. Soalnya ya saya pikir kedepannya tuh nggak bisa dijak melakukan barengan gitu loh Pak. Soalnya ya saya fokus tuh di kerja, juga di kerja, pokoknya fokus di salah satu hal gitu loh Pak, nggak bisa fokus dua-duanya. Ya kalau kayak gitu Pak, mindset masalah kayak gitu, kenapa dari awal memulai hubungan itu Pak? Hadir sendiri kan, tanpa saya perlu ngomong, Mas Rojak hadir sendiri. Itu kembali itu harus dipikirkan secara benar. Kenapa mau memulai hubungan kalau ujung-ujungnya seperti itu. Nah, laki-laki itu pemikirannya harus ke depan, harus maju, nggak harus ngesetak di situ terus. Gimana cara kita berkembang, gimana cara kita mencari jalan keluar ketika menemukan masalah gitu. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita laki-laki boy, kita harus gentle, kita harus tepat mengambil keputusan. Kalau salah ya kita nikmatin, kalau benar kita yang ngerasain gitu. Gitu ya, itu jadi menurut saya mungkin solusi dari saya tentang pembagian waktu tadi, self management bisa dipahami. Bisa, sebenarnya bisa Pak. Oke, itu ya dari kuliah, pekerjaan, hubungan tadi ya. Nah, antara membagi waktu ketiga ini mungkin bisa dipahami lebih dalam ya. Nanti ketika mau melakukan mungkin ingat kata-kata saya, oh seperti ini bisa dilakukan, dipraktekkan langsung gitu ya. Ya nggak harus langsung, mungkin dikit sedikit ya, bertahap. Saya nggak menuntut buat langsung melakukan, nggak, cuman ya kalau emang masnya mau menerapkan apa yang saya omongkan solusi tadi tersebut, bisa dilakukan, monggo gitu ya. Tapi pun kalau dalam perjalanan untuk menerapkan apa yang dikatakan Bapak tadi, ada masalah terus saya konsul ke Bapak lagi, nggak apa-apa. Ya itu bisa ya, mungkin sesi konseling ini sudah cukup atau belum buat Mas Rojak? Sebenarnya sih cukup Pak, dan mungkin bisa langsung saya terapkan sedikit demi sedikit, dan kalaupun ada kendala nanti bisa konsul lagi gitu Pak. Oke ya, mungkin saran dari saya
katakan kepada diri Mas Rojak sendiri, bisa, saya harus bisa, begitu ya. Saya laki-laki, saya punya tanggung jawab, saya punya orang keluarga di rumah, saya punya diri saya sendiri yang harus saya jaga, entah dari kesehatan dan lain-lain. Saya punya pekerjaan, saya punya hubungan, kita harus jaga. Kita laki-laki harus gentleman, oke? Nah, mungkin kalau emang sudah bisa dipahami, kita akhiri sesi konseling hari ini kan karena waktunya sudah habis juga. Nah, mungkin kita akhiri ya sesi konseling ini ya. Oke. Nah, sebelumnya ya saya terima kasih dan mohon maaf apabila telah mengganggu waktu istirahat. Aman ya, saya chill aja. Saya juga pernah muda soalnya. Man to man nggak apa-apa. Ya mungkin makasih ya buat Mas Rojak. Mungkin lain kali bisa kesini lagi, bisa hubungin saya. Nanti akan saya beri jam free saya buat kesini untuk konsul kembali gitu. Siap Pak. Oke, makasih ya Mas Rojak. Oke, sama-sama juga Pak. Duluan Pak ya. Oke.